Tapi Mbak Dewi Persik benar banyak makhluk halus yang mengikutinya. Yang menjadi masalah Mbak Dewi Persik ini unsur apinya lebih dominan. Dewi Persik punya banyak jin di tubuhnya. Berita viral kali ini datang dari Dewi Persik, guys. Buntut panjang perseteruan antara Dewi Persik dan Saipul Jamil sampai ke telinga Ustadz Danu, guys. Ustadz Danu ini dikenal sebagai ustadz yang mempunyai kelebihan mengetahui hal-hal gaib gitu loh, guys. Nah, pada saat ditanya oleh wartawan tentang perseteruan antara Dewi Persik dan Saipul Jamil, Ustadz Danu ini tuh mengatakan kalau Dewi Persik ini tuh punya banyak jin di tubuhnya gitu loh, guys. Mungkin sifat Dewi Persik yang suka marah-marah, terus kayak temperamental gitu loh, guys. Jadi banyak jin-jin ini yang masuk ke tubuh Dewi Persik atau menyukai Dewi Persik itu, guys. Ustadz Danu ini juga menyarankan untuk Dewi Persik menjalani ruqyah gitu loh, guys, agar bisa mengusir jin-jin atau makhluk-makhluk gaib tersebut. Dan kabarnya juga buntut dari perseteruan antara Dewi Persik dan Saipul Jamil ini akan berujung ke laporan polisi, guys. Kabarnya Saipul Jamil ini akan melaporkan Dewi Persik ke polisi atas tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya gitu ya. Dan Dewi Persik ini juga akan melaporkan Saipul Jamil ke polisi atas fitnah yang dituduhkan kepadanya gitu, guys. Mungkin yang dimaksud Dewi Persik ini tentang yang sebelum nikah sudah nggak perawan. Kabarnya juga katanya si Saipul Jamil ini tuh cuman ajang pansos nih berseteru dengan si Dewi Persik gitu, guys. Karena kabarnya Saipul Jamil ini tuh mau nyalek atau mau maju ke DPR gitu loh, guys. Jadi kan dia butuh popularitas untuk menunjang karirnya ke DPR gitu, guys. Aduh, sepertinya makin panjang ya perseteruan antara Saipul Jamil dan Dewi Persik atau mantan pasang selebriti ini gitu loh, guys. Kita lihat dulu aja nanti kedepannya akan gimana dan berakhir gimana gitu. Gimana nih menurut kamu? Lanjut di kolom komentar ya. Nah, pada saat lagi mau meditasi, saya melihat tayangan lewat di beranda saya dan saya tertarik untuk berkomen ya, komentar, memberikan pendapat saya karena juga sudah lama ini saya mengamati dari seorang Dewi Persik. Sebenarnya Mbak Dewi Persik ini ya orangnya memang baik gitu loh ya. Dia juga sebenarnya ramah ya. Nah, dan Mbak Dewi Persik ini artis yang multi talenta sebenarnya ya, goyangannya juga energik, saya menilainya di situ ya. Nah, tapi Mbak Dewi Persik benar banyak makhluk halus yang mengikutinya ya, tapi sebenarnya nggak masalah sih, makhluk halus itu juga aparatur dari Tuhan loh ya. Nah, yang menjadi masalah Mbak Dewi Persik ini unsur apinya lebih dominan gitu loh ya. Nah, unsur api itu batinnya iblis. Jadi jangan salah juga ya pemirsa, semua manusia itu mempunyai unsur api ya. Jadi dalam diri manusia itu ada 4 unsur. Unsur air, api, tanah, angin, dan nyawa. Nyawanya itu pancer. Pancernya itu diri kita gitu loh ya. Nah, Mbak Dewi Persik tidak selaras dengan unsur apinya. Jadi ya tidak dapat disalahkan juga kalau beliau itu jadi gampang emosian, kayak terkesan itu temperamental gitu loh ya, atau ya gampang emosian lah ya, gampang menggebu-gebu seperti itu loh ya. Dan sebenarnya Mbak Dewi Persik juga nggak mau seperti itu, tapi emosinya itu mudah tersulut gitu loh, sampai terengah-engah gitu loh ya. Nah, unsur iblis ini ya sebenarnya bagus loh ya, karena menambah semangat, motivasi untuk berkarya, menciptakan karya-karya, apalagi kalau lagi on. Lihat tuh goyangannya Mbak Dewi Persik itu ya, kan keren ya. Nah, itu sudah terlihat bahwa unsur api yang ada dalam dirinya itu sangat dominan ya. Terus ini caranya bagaimana biar Mbak Dewi ini selaras? Kalau menurut saya tidak diruat, tidak diruqyah, karena pasti sudah dilakukan hal itu, tapi kan nyatanya tetap seperti itu ya. Nah, caranya Mbak Dewi ini melakukan olah gerak jurus persenyawaan dengan alam, olah gerak jurus inti alam. Kalau Mbak Dewi melakukan olah gerak jurus itu, saya pastikan, insya Allah pasti Mbak Dewi akan tertata dengan sendirinya, lebih bijaksana, terkontrol emosinya, dan tentunya makin luar biasa gitu loh ya. Semoga tayangan ini Mbak Dewi melihatnya ya. Semangat terus buat Mbak Dewi dan makin bagus karyanya. Heran aku dengan manusia zaman sekarang. Aib rumah tangga itu dijadikan konsumsi publik. Banyak lewat di berandaku membongkar aib masing-masing. Yang ini bongkar aib ini, yang ini bongkar aib ini. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ada katanya dia itu seorang intelek tinggi, tapi
kerjaannya di podcast itu mengumbar aib orang, mengompor-ngompori orang. Aib ini dibukain, aib ini dibukain. Hei, kamu itu kalau intelek, kamu jangan membuka aib orang, jangan mengumbar aib orang. Itu sama aja kamu memakan bangkai saudaramu sendiri. Kalau mau cari makan itu masih banyak cara yang lain. Jangan cari makan dengan mengumbar aib orang di podcastmu, ya. Heran aja, menurut teman-teman bagaimana? Ini yang namanya artis inilah, yang inilah. Katanya kamu itu panutan. Jangan mengumbar aib keluargamu dan aib rumah tanggamu di sosial media, oke? Ini mbaknya ini yang seorang penyanyi dangdut ya, maaf izin, kemarin bermasalah dengan siapa, dan saat ini rame sepertinya lagi berkonflik dengan sang mantan suami yang juga merupakan, maaf, seorang penyanyi dangdut. Kedua mantan pasangan ini ketika bermain medsos itu saat live sama-sama menceritakan atau memberikan keburukan satu sama lain tentang masa lalu. Saya rasa ketika kita menjadi seorang yang dewasa, jadikanlah pengalaman masa lalu itu menjadi guru untuk lebih jadi bahan perenungan agar lebih baik lagi melangkah ke depan. Saya lihat ini merupakan satu kemunduran ketika kita menoleh ke belakang, saling menceritakan keburukan satu sama lain. Kepuasan apa yang didapat? Pastinya hal ini direspon masing-masing kita berbeda ya. Namun saya rasa bukan hal yang bijaksana, bukan hal yang tepat. Ketika kita menjadi public figure, hendaknya kita juga harus mempertimbangkan dampak baiknya, baik terhadap kehidupan orang lain atau kehidupan diri kita sendiri. Harusnya berpikir lebih dewasa lagi untuk bisa mawas diri, menahan diri. Apalagi saya lihat selama ini kan sama-sama menampakkan sisi religius. Ada hal yang saya lihat kekaguman saya ketika dua-duanya sama-sama pinter mengalunkan kitab suci Al-Quran. Ya, hal ini harusnya menjadi bahan perenungan untuk kita. Bahwasanya tidak baik, tidak bijaksana ketika kita saling membongkar aib atau keburukan satu sama lain. Malah membuat sakit hati masing-masing. Harusnya kan sudahlah, yang sudah move on dong, saling memaafkan, menjadi jalinan silaturahmi, menjadi persaudaraan. Hal itu lebih bijaksana saya rasa, karena kita harusnya mempertimbangkan untuk apa sih hal itu, bukan hal yang tepat. Karena kita menjadi seseorang public figure, berikanlah sisi kebaikan. Melihat gestur Saipul Jamil berseteru dengan mantan istrinya Dewi Persik, siapa yang benar? Dari cerita ini, perseteruan ini, siapa yang benar? Sebelum ngomong siapa yang benar, lihat dulu video ini. Pasti paham kan? Nah, sekarang live-nya Bang Saipul Jamil itu banyak banget yang nonton, ternyata banyak banget yang kepo. Netizen itu seneng banget sama segala sesuatu yang mengumbar-umbar aib. Padahal nggak ngefek sama netizen. Ngefeknya ternyata sama Bang Saipul Jamil. Semakin mengumbar, yang nonton semakin banyak. Ternyata yang nyawer juga banyak. Jadi cuan dong. Kalau di sini saya lihat dari gesturnya, ya sesuatu yang diumbar 15-20 tahun yang sudah sebetulnya udah adem, tiba-tiba diumbar. Ya aneh lah merespon Bang Saipul Jamil, jadi makin tambah seru gitu. Kalau Dewi Persiknya diem, ya nggak seru. Makanya semakin seru kalau saling merespon, saling klarifikasi, saling ini. Jadi Dewi Persik baik, mungkin paham dengan seperti itu Bang Saipul Jamil bisa eksis lagi, terus yang nonton juga banyak. Banyak juga netizen yang mendukung, mensupport Bang Saipul Jamil, gitu kan? Ya itulah Dewi Persik berkorban kan sepertinya. Dia diserang juga karena merespon. Ya pro dan kontra sih sebenarnya. Netizen sih nyimak aja, ya nggak? Gimana menurut kalian? Perseteruan antara Saipul Jamil dengan mantan istrinya Dewi Persik kian memanas. Mereka saling membuka aib. Di sini aku tidak akan menyalahkan salah satu dari mereka atau siapapun ya. Jadi di sini aku berharap juga kepada warga plus 62 ya, para netizen. Ayo deh kita sama-sama doain aja. Kita doain Dewi Persik semoga dapat hidayah ya. Karena kita melihat dari pemberitaan yang bergulir selama ini, memang Dewi Persik sepertinya tidak
apa ya, kalau aku bilang sepertinya aku melihatnya Mbak DP tidak bisa mengontrol emosinya ya. Jadi dari pemberitaan yang bergulir selama ini kita juga tahu ya, mulai dari dia yang menyindir Lesti sampai ke Agnes juga, terus sekarang ke mantan suaminya juga saling membuka aib gitu. Itu kan tidak pantas ya untuk menjadi konsumsi publik gitu. Jadi aku berharap ya, ayo kita warga netizen ya, semua kita doainlah ya, semoga Mbak DP-nya dapat hidayah dan tidak usah lagi diteruskan saling memukar aib seperti itu ya. Aku benar-benar kadang-kadang sedih ya, miris banget gitu melihat artis sekarang sepertinya bagaimana ya kalau aku bilang, mulai dari Natalie Oscar juga lepas hijab ya, terus Mbak DP juga kesini-sininya semakin aneh aja kalau menurut aku ya. Kalau untuk pansos itu tidak mungkin karena Mbak DP juga punya nama, terus dia juga berkualitas. Nah cuman dia kurang bisa menjaga aja ya menurut aku. Harusnya dia tuh lebih baik diam ya, lebih baik itu lebih bagus kalau menurut aku. Jadi ya di sini aku apresiasi ya, aku apresiasi buat itu loh Mbak penyanyi dangdut yang cantik itu loh, siapa, Mbak Jenita Janet. Nah itu Mbak Jenita Janet sekarang ya sudah pakai hijab, itu keren banget ya, aku benar-benar salut ya buat dia. Jadi buat Mbak DP, ayo dong ya, sudahlah, sudahi semuanya dan dekatkanlah diri kepada Allah ya, bukannya mengajari tetapi sesama muslim kita itu kan harus saling mengingatkan ya. Oke ya Mbak DP, sukses selalu buatmu dan sehat selalu. Maksudnya foto barang apa sih? Itu barangnya dikirim via COD, transfer, reguler atau ekspres? Saya bingung gitu. Menurut saya, kalau buah peres pernah memiliki pasangan dan pernah satu keranjang, dan keranjangnya itu mungkin bolong, rapat, atau jebol, sebenarnya tidak boleh kita membongkar aib mantan suami, karena dengan cara seorang istri membongkar aib mantan suami sama saja dia sedang membongkar aibnya diri sendiri, menanggung rasa malu loh. Kok seorang istri tidak cakap, tidak bisa mendeteksi dari awal ketika dia melakukan casting ya untuk para calon suami ini, kok tidak bisa mendeteksi bahwa mantan suaminya itu lahap makan lalapan dengan hap-hap. Itu menurut gua. Jadi sebenarnya itu adalah rasa malu, adalah gagal. Banyak cewek-cewek teman-teman saya yang memiliki kasus yang serupa, mereka itu diam semua karena mereka malu. Waduh, gue ini kecolongan, artinya gue itu gak bisa mendeteksi bahwa suami gue itu suka lalapan dan lahap pula. Jadi kan mereka milihnya diam, dan diam adalah emas. Karena yang bodoh juga istri itu. Kok nggak tahu, kok nggak bisa tahu. Sepinter-pinternya suami, menurut saya seorang istri juga harus punya panca indera yang tajam untuk menyeleksi calon suami yang akan menjadi satu keranjang kuning selamanya. Terus sekarang berurusan dengan keranjang kuningnya itu jebol, rapet, bolong, dan semua dibongkar secara detail kepada kami, yang kami itu sebenarnya makin mual dan gak ada mutunya. Lagian kan foto barang ini kan mungkin udah 20 tahun yang lalu, ya sebodoh taing gitu kan. Terus kalau dia umbarin foto barangnya itu COD Express atau via transferan, masalah buat gua. Kamu nanya, ya gue tanya, apa lucunya? Yang gak lucu lah. Saya gak tahu netizen suka gak sih yang gak lucu. Guys, jumpa lagi dengan gua Ali Lubis, seorang praktisi hukum. Ada temen gua bertanya terkait pandangan hukum gua mengenai saat ini ada dua artis yang juga mantan suami istri, yaitu Mbak DP dan Mas SJ yang sedang berseteru dan saat ini sedang ramai, sedang viral di media sosial. Saran gua yang pertama kepada kedua belah pihak, selesaikanlah persoalan kalian, permasalahan kalian secara baik-baik, secara kekeluargaan, tidak perlu rame-rame di media sosial. Yang kedua, kalaupun kalian mau berkomentar, berstatement, apapun itu di media sosial, saran saya hati-hati, jangan sampai statement dan komentar kalian mengandung unsur pidana, khususnya Undang-Undang ITE. Jangan sampai kedua belah pihak nanti yang saya khawatirkan ujung-ujungnya akan saling melapor ke pihak polisi. Mbak DP akan melaporkan Mas SJ ataupun Mas SJ akan melaporkan Mbak DP terkait statement-statement yang kalian utarakan. Jadi saran saya sebelum
sebelum terlambat, haruslah hati-hati. Jangan sampai kalau nanti kedua laporan polisi kalian diproses secara hukum, tentu akan ada konsekuensinya secara hukum, yang mana kalian berdua tentu tahu apa itu konsekuensinya. Jadi saran saya, sebelum terlambat, berhati-hatilah kalian. Bila perlu, selesaikanlah secara kekeluargaan. Itu saran dari saya. Salam dari saya, Ali Lubis.